Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah kedatangan bulan yang istimewa, bulan Ramadan, bulan yang menjadi sebuah ladang bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan, maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan, membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Bulan yang sangat dinantikan orang-orang beriman untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyia-nyiakan datangnya bulan ini. Kita harus mengisi bulan ini dengan beragam kebaikan, dengan beragam amal soleh. Jangan sampai detik demi detik yang Allah berikan kita tidak maksimalkan, kita tidak berupaya untuk bisa melaksanakan kebaikan. Jangan sampai. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan, karena boleh jadi dia adalah bulan yang terakhir, atau bulan ini adalah bulan terakhir kita untuk bisa menikmati Ramadan. Ramadan tahun depan kita tidak tahu apakah kita bisa kembali menjumpainya atau tidak. Demikian pula, selain tadi keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin pun di dalam bulan Ramadan bisa mengerjakan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ibadah yang bisa dia kerjakan dan tentunya memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara amalan-amalan tersebut, yang pertama tentunya puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan anak Adam, ya manusia ini, semua amalannya untuk dia kecuali puasa, kata Allah. Ya, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa dia tersebut. Subhanallah. Ini menunjukkan, para ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwa pahala ibadah Ramadan ini sangat besar. Aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Aku sendiri akan membalasnya. Allah tidak sebutkan berapa balasan darinya. Tapi tentu kita tahu apabila yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya sangat tinggi. Karena Allah adalah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Asy-Syakur, Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara yang kita kenal sebagai rukun Islam. Dan salah satunya kata Nabi SAW, "Wa shaumi Ramadan," dan berpuasa Ramadan. Maka subhanallah, beribadah puasa Ramadan adalah ibadah yang bukan main-main. Ibadah yang bukan kaleng-kaleng, kata orang sekarang. Ibadah yang merupakan salah satu dari 5 pilar Islam. Salah satu dari 5 pilar rukun Islam. Subhanallah. Maka ini ibadah yang besar yang harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai ibadah kita rusak di bulan Ramadan ini karena dosa-dosa dan maksiat yang tetap kita lakukan di bulan Ramadan. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah menyeru orang-orang yang beriman karena Ramadan ini, puasa Ramadan ini butuh iman.
butuh iman. Kita mengerjakan sesuatu atau meninggalkan makan minum, meninggalkan sesuatu makan minum yang tadinya mubah, haram di siang hari di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Butuh iman. Sehingga kalaupun gak ada yang lihat, kita tetap gak makan dan gak minum. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah sendiri yang mewajibkan hal tersebut untuk hamba-hambanya yang beriman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Allah ceritakan pada kita bahwa orang-orang sebelum kita, umat sebelum umat Muhammad SAW, juga memiliki kewajiban berpuasa. Dan tentunya mungkin dengan syariat yang berbeda dengan syariat kita. Tapi ada kewajiban puasa bagi mereka. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa ini sangat penting untuk membersihkan hati. Dan membersihkan hati dan jiwa ini satu hal yang dibutuhkan umat manusia dari masa ke masa. Siapapun dia. Dia butuh hati yang bersih dan jiwa yang bersih untuk menjalani kehidupan dengan baik. Maka puasa menjadi salah satu asbabnya. Bahkan bukan hanya agama-agama atau yang Allah turunkan sebelum kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat agama-agama lain yang dibuat-buat oleh manusia, itu pun menjadikan puasa sebagai salah satu ritual mereka untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri dan lain sebagainya dengan tujuan-tujuan yang mereka buat-buat sendiri, tapi semuanya sama, yaitu berpuasa. Demikianlah ya, karena puasa itu memang bisa melatih jiwa kita, membersihkan jiwa kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jalan menuju ketakwaan adalah dengan berpuasa. Dan takwa itu, kalau orang sudah bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, Masya Allah. Dan itu didapat dengan berpuasa Ramadan. Tidak ada ketakwaan bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah puasa sesuai dengan yang dituntunkan kepadanya. Hadirin dirahmati Allah, ini yang pertama. Puasa ini yang paling besar. Tidak boleh kita meninggalkannya tanpa uzur syar'i. Ya, tidak boleh kita meninggalkannya tanpa uzur syar'i. Kemudian yang kedua, salat malam atau di bulan Ramadan kita mengenal dengan salat tarawih. Ini juga ibadah yang besar yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menunaikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya, kita salat tarawih itu enggak mesti di masjid. Sunnah untuk dikerjakan di masjid, tapi semisal kita terlewat karena kita sedang safar, karena kita ada keperluan mungkin sehingga kita tidak bisa sholat tarawih bersama jamaah di masjid, maka jangan kita tinggalkan sholat tarawih kita itu dilakukan kita sendiri di rumah. Ya, boleh selama belum sahur. Kita boleh sholat tarawih jam 9 malam, jam 10 malam, jam 2 malam. Selama belum sahur kita masih bisa mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Dan ini latihan bagi kita. Sehingga keluar Ramadan, kita terbiasa untuk melaksanakan sholat malam. Yang ini juga merupakan keutamaan yang besar. Apabila seseorang membiasakan dirinya dan telah terbiasa untuk mengerjakan sholat malam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan agung di bulan Ramadan yang lainnya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran, baik mempelajarinya, tafsirnya, mentadaburinya, merenungkan maknanya, atau mempelajari bagaimana membacanya bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini ibadah yang sangat agung. Membacanya juga demikian, ini ibadah yang sangat agung. Demikian pula menghafalnya, demikian pula mengamalkannya. Subhanallah. Maka jangan kita lewatkan kesempatan ini, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an.
Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, subhanallah. Jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadilah malam Lailatul Qadar malam yang mulia. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadilah beliau Nabi yang paling mulia. Allah turunkan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadilah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Maka bagaimana kiranya apabila Al-Quran ada dalam dada kita, senantiasa menyatu dalam jiwa kita. Kita baca, kita renungkan maknanya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi, akidah dan keyakinannya kita yakini, kemudian pelajaran atau hikmah, cerita-cerita umat-umat terdahulu kita ambil pelajarannya dalam kehidupan kita. Maka jadilah kita manusia yang paling mulia biidznillah jika Al-Quran itu menyatu dalam diri kita. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kata Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Menjelaskan petunjuk itu karena Al-Quran satu dengan yang lainnya saling menjelaskan, ya, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka karena Quran turun di bulan Ramadan, siapa yang lihat bulan Ramadan, yang lihat hilal bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Masya Allah. Allah jadikan sebab puasa Ramadan karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa kita puasanya di bulan Ramadan? Karena Ramadan diturunkannya Quran. Andai Quran turun bulan Muharram, Muharram akan jadi puasa sebab seseorang berpuasa. Andai Al-Quran turun bulan Rajab, maka bulan Rajab lah. Tapi wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Allah memilih bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, dan Allah jadikan karena sebab itu kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan itu bukan ibadah yang kaleng-kaleng tadi kita katakan. Bukan sekedar ibadah wajib, bahkan dia rukun Islam. Subhanallah. Maka perbanyak kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ibadah lain yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Bersedekah. Ya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ajwadun nas adalah orang yang paling dermawan. Nabi orang yang paling dermawan. Kalau beliau punya, ada orang yang minta pada beliau. Kalau beliau punya, beliau tidak akan berat untuk memberikan apa yang beliau punya kepada orang yang meminta. Bahkan gak punya saja, beliau akan carikan sahabat yang punya untuk diberikan kepada orang tersebut. Ajwadun nas. Kata hadis tersebut menunjukkan wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Nabi SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Karena ketika itu Jibril turun kepada beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Ya, maka kedekatan dengan Al-Quran membuat Nabi orang yang dermawan. Dan ketika Jibril turun untuk mengajarkan Al-Quran, membuat Nabi lebih dermawan lagi. Masya Allah. Ya, maka ini diantara barokah Al-Quran. Di antara barokah bertemu dengan orang-orang baik, kita akan tertular kebaikannya. Termasuk pada Nabi SAW. Maka tirulah beliau SAW. Perbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Tambah, ya, kuantitasnya, kualitasnya, kita jaga keikhlasan kita. Ya, kalau biasanya ngisi kotak infak hanya 10.000, 20.000, bulan Ramadan 50.000 atau 100.000 rupiah. Ya, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sedekah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh kita. Karena sejatinya harta kita itu. Harta kita itu apa yang diantaranya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Itulah yang akan menemani kita sampai kita di akhirat. Sampai kita ke jannah insya Allah. Ya. Kemudian di antara amalan lain yang bisa kita lakukan, amalan besar yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan Nabi SAW tidak pernah
meninggalkan ibadah yang satu ini, yaitu beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Siapa yang ada kelapangan waktu, ya, gak ada urusan lain, tidak ada kewajiban lain, bisa beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, subhanallah, lakukanlah. Dan isi waktu iktikaf itu dengan beragam amal ibadah. Jangan justru kita ketika iktikaf ngobrol dengan orang, ya, reuni dan lain sebagainya. Ini tidak pas. Tapi isi dengan ibadah, munajat kita kepada Allah, berdoa pada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca tentang ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan. Boleh ngobrol sesekali dengan kawan iktikaf atau mungkin ketemu kawan lama, tapi jangan larut dalam obrolan tersebut. Kita ingin ketika iktikaf bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara ibadah lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, umroh, ya, mengerjakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, umratu Ramadan ta'dilu hujjatan atau ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Masya Allah, ya. Bukan sekedar haji saja, ini pahalanya. Bukan artinya kalau sudah itu menghapus kewajiban haji, enggak. Tetap dia wajib haji, tapi pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Masya Allah. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ini kalau kita dilapangkan rezeki bisa mengerjakannya, maka kerjakan. Dan niatkan untuk ibadah, bukan untuk jalan-jalan umroh ini. Bukan untuk ingin belanja, ingin jalan-jalan, tapi ingin ibadah. Ya, wabil khusus di bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara hal lain yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan, memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir. Lisan kita ini kita jadikan dia senantiasa basah dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Ini ibadah yang mudah, ibadah yang murah, bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun. Bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita. Daripada misalnya kita sedang ngantri, mau ke ATM, mau bayar listrik, mau bayar ke kasir, kita kemudian daripada kita buka-buka HP, isinya gosip, isinya gibah, isinya kemudian membuat kita emosi, ya, atau mata kita jelalatan yang akan menambah dosa kita, basah lisan kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baca alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih, dan zikir-zikir yang lainnya, atau membaca Al-Quran, ya, itu pun termasuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga perlu kita perhatikan zikir yang afdol, yang paling utama, yang akan berpengaruh kepada orang yang melakukannya adalah zikir yang connect dengan hati. Zikir yang connect dengan hati. Artinya ketika dia mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, maka hatinya betul-betul merasakan dia sedang minta ampun sama Allah, sedang taubat pada Allah, dia merasakan dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan, betul-betul dia minta ampun, nyesel, ya, dari dosa tersebut dan minta ampun pada Allah. Maka itulah zikir yang akan membawa ketenangan. Ketika dia mengucap la haula wa la quwata illa billah misalnya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka dia merasakan betul bahwa diri dia lemah. Segala kebaikan yang bisa dia raih karena Allah Subhanahu wa ta'ala, segala keburukan yang dia terhindar darinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rasakan betul itu, sehingga ketika dia mengucap la haula wa la quwata illa billah, betul-betul dari hatinya, bukan sekedar ucapan lisan saja. Ketika dia berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia betul-betul, ya, merasakan bahwa sesembahanku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak mau menyekutukan Allah dengan apapun juga. Seperti itu, ya, zikir yang connect dengan hati, yang hati hadir, ya, menghadirkan makna dari bacaan zikir tersebut. Ini adalah zikir yang afdol, yang paling afdol, yang bisa membawa ketenangan pada jiwa seseorang, yang bisa menjadikan pahalanya berlipat ganda,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lewatkan itu. Ya, di bulan Ramadan untuk banyak berzikir, baik di siang hari maupun di sore harinya ataupun di malam harinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya beberapa amalan-amalan besar yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kita kalau bisa buat target ya untuk Ramadan itu dibuat target. Kita sedang menghadapi satu perhelatan akbar ya. Kita jadi panitia bagi diri kita sendiri. Kita harus punya target. Kalau seorang mungkin panitia pameran, dia punya target acara pameran apa? Pameran buku, berapa stand yang harus terisi, kemudian apa saja acara-acara di dalamnya, ada pengajian kah, atau ada lantunan Al-Quran kah, atau ada talk show kah, dan lain sebagainya. Maka begitu pula ibadah Ramadan. Dia perhelatan akbar. Ya, kita harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan dan kita punya target atas kegiatan-kegiatan tersebut sehingga kita semangat dalam mengamalkannya. Dan paling penting berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan kemudahan pada kita untuk bisa sampai pada bulan Ramadan dan memaksimalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.